Salam sejahtera, haleluya. Anugerah Tuhan besar bagi kita ada bisa berkumpul di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang memberi saya kepercayaan untuk membawakan PA pada malam hari ini. Malam hari ini saya mengangkat sebuah topik memahami Tuhan dalam perjanjian lama melalui kisah Ayub. Mungkin akan terasa agak teknis ya, karena pemahamannya agak teologis, tetapi saya berusaha mengemas dengan sangat sederhana. Saya tidak akan bahas banyak bahasa asli atau istilah-istilah yang rumit, karena sungguh memahami Allah di perjanjian lama itu bukan sesuatu yang mudah. Saya memberikan satu contoh ketika kita membaca peristiwa Elia membantai, bahkan dalam Alkitab itu ditulis menyembelih ratusan nabi Baal. Dalam masyarakat kita sekarang yang sudah semakin lembut dan sopan, dalam tanda kutip semakin beradab, pembacaan itu sedikit banyak itu menggugat nurani. Wih, nabi Tuhan menyembelih. Lalu kita baca misalnya Saul yang diberikan perintah oleh Tuhan menghabisi orang Amalek. Ya, bahan ini sudah kami bahas di sekolah Alkitab. Dan firman Tuhan itu jelas menghabisi semuanya, mau itu orang tua, prajurit, anak-anak, bahkan ibu hamil, itu harus dibunuh semuanya. Ya, itu sehingga tidak jarang ada beberapa orang yang ketika membaca dengan paham kekinian, dengan seperti yang saya pakai istilah tadi, cara berpikir masyarakat beradab modern, itu tergugat nuraninya. Wih, Tuhan kok begini amat. Nah, karena itu perlu juga ada sesi PA untuk melihat Tuhan di perjanjian lama. Dan saya akan bertolak dari kisah Ayub, karena kebetulan dari kisah Ayub ini ada minimal 2 pengenalan akan Tuhan atau pengenalan akan pola berpikir atau pola memahami yang berbeda. Kita baca Ayub pasal 42 Bapak Ibu Saudara. Ayub 42 ayatnya yang ke-7. Saya mau bertolak dari sini. Ayub 42 ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Terima kasih. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Elifas ini punya teman 2 orang yang lain. Yang satu nama Bildad, yang satu nama Zofar. Mereka itu sahabatnya Ayub. Waktu dengar Ayub terkena masalah, mereka datang besuk. Tapi saking menderitanya keadaan Ayub waktu itu, firman Tuhan mencatat di pasal-pasal pertama, 7 hari 7 malam mereka cuma duduk tanganga di situ. Karena lihat nih Ayub, aduh Tuhan, nih Ayub kasihan betul, hancur betul. Wih, Ayub pasal 2 ayat 11, Elifas, Bildad dan Zofar tuh datang. Sebenarnya ayat 11 bilang mereka sepakat datang tuh mau mengucapkan belasungkawa, tapi ketika mereka melihat dia, mereka sudah tidak bisa mengenal dia. Ayat 13, duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam, sonde omong apa-apa, karena melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Lalu di pasal 3 Ayub mulai mengeluh. Ayub bilang, beta ini sonde ada bikin salah apa-apa dengan Tuhan. Kok kenapa kok beta penderitaan begini amat sih?
Tuhan ini kalau dia tahu atur di atas, lena apa ganti sana biar dia atur. Dalam istilah kita itu, nggak adil Tuhan ini. Saya nggak bikin salah kok bisa begini. Nah, lalu gara-gara Ayub sudah mengeluh begitu, Elifas, Bildad, dan Zofar memberi dia nasihat. Nasihat yang salah. Tapi prinsipnya benar. Gini loh nasihatnya. Ayub, lu tuh pasti su bikin salah. Dia begini. Elifas bilang, pasal 4, siapa yang binasa dengan tidak bersalah? Soalnya ada. Orang tuh kalau binasa pasti dia bikin salah. Ayat 8, orang bajak kejahatan, menabur kesusahan, ya pasti akan menuainya juga. Akan menuai kejahatan dan akan menuai kesusahan. Kok dia bajak itu, dia tabur itu, pasti apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Apakah prinsip ini salah? Ini prinsip betul. Tetapi yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan Allah maksudkan di Ayub 42 ayat 7 yang kita baca tadi, salah adalah Ayub tuh enggak begitu memang. Ayub itu menderitanya Ayub bukan karena dia bikin salah. Bukan. Nanti sebentar baru kita akan cari tahu terus itu Ayub menderitanya kenapa. Tapi satu hal yang penting untuk dipahami. Allah, ya kan judul PA ini memahami Allah, memahami wawasan tentang Allah dari sudut dari bertolak dari kisah Ayub. Sudut pandang Allah yang di perjanjian lama. Jadi gini loh. Allah di perjanjian lama itu memiliki satu hukum universal. Hukum universal yang sampai sekarang masih berlaku. Tetapi di perjanjian lama itu menjadi penekanan yang sangat tebal. Soal apa? Hukum tabur tuai yang Elifas sampaikan kepada Ayub. Ini betul-betul dia pakai. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan firman belas kasihan. Tetapi dikhianati oleh pelanggaran manusia yang sangat dia kasihi. Dan itu adalah tindakan yang beresiko, sehingga setiap tindakan dosa akan menghadapi konsekuensi, resikonya. Apapun itu, upah dosa ialah maut. Nah, dengan hukum ini diberlakukan di sepanjang perjanjian lama, maka semua yang menabur kesusahan, membajak kejahatan akan menuainya juga. Terus apa hubungannya tadi saya singgung soal Nabi Baal disembelih oleh Elia? Mereka emangnya bikin apa? Nah ini dia. Para penyembah Baal selama ratusan tahun telah menabur kejahatan, telah membajak kesusahan dengan membunuh orang-orang tidak bersalah. Dan mereka harus menuainya. Lalu mereka menuainya dari siapa? Sodom dan Gomora menuainya langsung dari api Tuhan. Kontan dibayar. Bakar habis. Berapa kota memang? Satu wilayah ada penggalian arkeologi di daerah Lembah Yordan, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang ditemukan betapa daerah itu ditunggang balikan oleh kekuatan entah apa itu. Ada yang bilang gempa, ada yang bilang lava dari bawah, ada yang bilang meteor. Saya sudah tidak tahu teori mana lagi. Yang penting itu kota tak putar balik. Dan anehnya ditemukan banyak garam di daerah itu. Makanya istri Lot jadi apa? Tiang garam. Kalau tiang gula, diabetes namanya itu. Tiang garam, darah tinggi mungkin. Kontan dibayar Tuhan. Amalek adalah bangsa yang sangat keji. Mereka adalah bangsa nomaden, saudara. Yang tadi saya sempat singgung di awal.
Kenapa sampai Tuhan kok begitu tidak manusiawi, menyuruh Saul memusnahkan orang Amalek nih, dari yang paling tua sampai bayi-bayi, sampai orang hamil juga harus dibunuh. Kita kan menggugat, Tuhan masa tidak ada belas kasihan? Enggak, bukan itu persoalannya. Mereka telah menabur kesusahan, membajak kejahatan selama ratusan tahun. Mereka adalah bangsa nomaden yang berpindah-pindah dan kerjanya merampok. Mereka bisa membunuh anak kecil atau orang besar, memperkosa dan menduduki daerah-daerah hanya untuk satu karung gandum. Dan mereka harus bayar kontan ini barang. Apa yang ditabur itu yang harus dituai. Jadi begini loh, jangan ada satu sisi di hati kita yang seperti memprotes, Tuhan di perjanjian lama ini terlalu kejam. Bukan Tuhan yang melakukan itu kepada mereka, tetapi mereka melakukan itu kepada diri mereka sendiri karena mereka telah menabur yang jahat. Ada satu ayat yang mengatakan dosa orang Amori itu kalau sudah sampai pada dia punya takaran, maka mereka akan dihukum. Nah, untuk menghukum itu seperti saya katakan tadi, ada Tuhan hajar dengan api langsung, ada air bah, tapi juga Tuhan pakai bangsa-bangsa yang lain. Orang Amori, orang Kanaan yang berdosa, saudara, penyembahan ke dewa Molok itu sangat terkenal. Penyembahan kepada dewa Molok itu melibatkan pengorbanan, korban bakaran anak kecil. Anak dari mereka sendiri, bisa diculik dari desa tetangga, bisa dari mereka sendiri. Lalu dipersembahkan, hidup-hidup digorok sampai menangis. Jadi ada satu upacara penyembahan dewa Molok yang melibatkan, dulu saya ingat ada kritik terhadap gereja-gereja yang waktu mulai pakai drum begini. Karena ada yang menyimpulkan begini, penggunaan drum itu pertama-tama untuk menyembah dewa Molok. Cak, jangan tersinggung. Sejarahnya begitu katanya. Tapi memang betul. Jadi kalau mau mempersembahkan korban kepada dewa Molok, itu para pemain drum tuh kumpul bisa ratusan dan main. Belum begini masih drum-drumnya. Dung 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 dung. Untuk apa? Supaya tangisan, teriakan dari anak-anak ini tidak terdengar oleh ibu-ibu mereka di rumah. Tapi saking kejamnya orang penyembah dewa Molok ini, dan mereka harus tuai, saudara. Tuainya dari siapa? Dari siapa yang disuruh oleh Tuhan. Entah itu tangan Tuhan sendiri dengan bencana, atau datanglah bangsa-bangsa lain seperti bangsa Israel. Bangsa Israel waktu dia menduduki tanah Kanaan, baca kitab Yosua, kejam sekali. Tapi kejamnya itu merupakan suruhan Tuhan sebagai penghukuman, atau saya pakai istilah sebagai tuaian dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Amori. Lalu begini, apakah hukum tabur tuai ini begitu kakunya sehingga tidak bisa lagi ada pengampunan? Ini kita bicara belum perjanjian baru, ini masih perjanjian lama. Bisa tidak? Sebenarnya bisa. Kita berkaca dari peristiwa pemusnahan Sodom dan Gomora. Abraham kan Tuhan ajak ngobrol, pasti masih ingat. Bapak Gembala beberapa kali mengkhotbahkan hal ini. Tuhan ajak ngobrol, ini beta mau kasih bumi hanguskan ini Sodom dan Gomora. Mulai Abraham berpikir, aduh ini tanah bagus sekali, subur. Baru beta pomponan ada di situ, Lot ada di situ. Benego. Bagaimana Tuhan kalau ada beberapa orang di sana? Ya berapa? Mulai turun-turun angka. Ada 50 kok. Ya kalau ada 50, perhatikan baik-baik ini. Ini kotak, ini daerah besar, saudara. Penduduknya mungkin ribuan, tapi negonya begini, kalau saja ada 50 orang percaya, orang benar di situ, Tuhan bilang, batal. Beta sonde kasih ancor. Turun. Kalau 20, karena Abraham pikir, aduh Lot sonde jadi saksi betul, nah son sampai 50, sampai turun 20. Nah kalau 20, kalau ada 20 di antara ribuan yang hidup benar, beta sonde musnahkan ini Sodom dan Gomora. Abraham garuk kepala, ya berarti Lot juga ini sudah bergerak betul ini. Dan kalau 5, bahkan 5 saudara, turun, tapi memang tidak sampai.
Jadi bukannya Tuhan tidak memberi kesempatan, Tuhan beri kesempatan bahkan sekian ratus tahun untuk mereka bisa hidup benar. Tetapi dosa ini sudah bukan dosa pribadi, dosa bangsa, dosa kolektif. Dan ketika sampai pada takaran di mana bukan belas kasihan Tuhan habis, tetapi memang ada batasan toleransi terhadap dosa, penghukuman harus dilakukan. Boom. Dan saya cuma mau bilang bahwa Tobur Tua itu masih ada sampai sekarang. Memang kita bisa berlindung di bawah anugerah Kristus, tapi pahamilah itu. Nah, terus kalau bangsa Israel Tuhan sayang-sayang terus? Enggak. Begitu bangsa Israel sudah terpecah dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Yang menonjol kejahatannya yang di utara, dosa-dosa Yerobeam. Ketika mereka hidup sekian ratus tahun, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim hamba-hambanya, Tuhan kirim imam-imam, menyampaikan firman, menyampaikan berita pertobatan. Apakah mereka bertobat? Tidak. Dan pada akhirnya, pada momennya, bukan kesabaran Tuhan cepat habis, tapi memang ada batasan toleransi. Perhatikan ayat ini, hambaku Asyur, hambaku Nebukadnezar. Jadi mereka menjadi alat Tuhan gitu, untuk datang menghukum bahkan bangsa yang dipilihnya sendiri. Karena apa? Karena hukum tabur tuai tidak pandang lu siapa. Bukan cuma orang Kanaan yang kena, bangsa Israel sendiri kalau melanggar kena. Dan orang Yehuda berusaha menjaga, aduh ikut aku jaga keturunan Daud, nabi-nabinya, Yeremia, nabi yang menangis berhari-hari, dia menangis, bertahun-tahun dia menangis. Aduh, Israel, Yehuda bertobat, jangan sampai Tuhan hukum. Tapi ya, dia bisa bertahan, terus menabur kejahatan, terus dalam membajak kejahatan, menabur kesusahan terus menerus, dan akhirnya pada momen mereka harus dihajar oleh Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel. Banyak yang dibantai, saudara, banyak yang dibuang, termasuk Daniel dan kawan-kawan, sampai pada batas toleransinya Tuhan. Jadi bukan Tuhan kejam, tapi kita manusia yang kejam pada dirinya sendiri, sehingga menabur yang buruk. Orang tabur jagung ya pasti tuai jagung. Orang tabur angin akan menuai badai. Haleluya. Haleluya. Ini harus dipahami, harus dimengerti. Tetapi memang kalau ini dituduhkan kepada Ayub, Tuhan bilang salah. Salah, lu besong salah nilai. Ayub bukan karena dia menabur jahat lalu dia mengalami ini. Lain. Memang karena ya siapa lagi yang mau dikasih bukti kepada iblis? Seseorang yang bisa diangkat perlindungannya dan masih bisa bertahan teruji seperti emas, ya siapa lagi? Memang cuma Ayub yang punya kualifikasi itu. Kalau dikasih ke saya, ya ampun. Saya bercanda dengan anak-anak sekolah kita, ketong hilang uang 50.000 sakit gigi 1 minggu mah. Omot apalagi 100.000 1 bulan bisa marah-marah. Ini 10 anak 1 kali mati. Semua bisnis usaha 1 kali habis. Apa tidak gila itu? Sampai istri Ayub sendiri bilang, kutuki Allah dan matilah. Kelar sudah. Tapi pernyataan Ayub itu, saudara, luar biasa. Ya, pernyataan yang secara iman saya belum mampu menyampaikannya. Apa pernyataan itu? Masa kita hanya mau terima yang baik dari Tuhan dan tidak mau terima yang buruk? Itu jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan pikir ini pernyataan yang terlalu berat, saudara. Ketong tuh iring Tuhan karena Tuhan baik, betul toh? Karena dia memberkati kita, betul nggak? Coba dia kasih yang buruk sedikit, masih kosonde. Tapi tenang, nama saudara bukan Ayub. Nama kita ada nama masing-masing. Yang kedua, saudara, lalu kenapa Ayub bisa mengalami hal itu? Ada apa dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan menjalankan
pemerintahan ilahinya di perjanjian lama. Ini terjawab dalam Ayub pasal 42. Kita kembali ke pembacaan kitab. Sekali lagi bagi yang baru datang, kita ini lagi bicara Tuhan di perjanjian lama ya. Jadi nanti kalau penasaran bisa nonton YouTube-nya aja. Jadi bukan membahas Ayub secara khusus, tapi bagaimana Tuhan di perjanjian lama. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ini ayat yang sangat terkenal. Saya baca. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Tuhan di perjanjian lama yang pertama tadi mengusung prinsip tabur tuai dengan sangat tegas, tetapi juga menjadi pribadi yang berkuasa penuh, berotoritas penuh, tak dapat dibantah dan tak dapat diajak berunding. Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Kalau dia mau bikin apa, dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Itu harus diingat. Ayub tuh merasa begini, beta pun keadaan sekarang yang sangat menderita ini, beta kan sonde bikin salah apa-apa. Jadi kalau Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi pada saya, perhatikan hati Ayub, beta tuh berhak protes dong. Tuhan harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saya, karena saya tidak melakukan apa-apa yang jahat. Makanya sampai Ayub mengutuki hari kelahirannya sendiri. Tetapi setelah ada yang nama siapa tadi? Nama Elihu. Nah, jadi sebenarnya waktu teman-teman Ayub yang 3 itu pergi, ada satu lagi yang tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Dia paling muda di situ. Mungkin dia di situ cuma angka-angka air kok, ela-ela untasa. Jadi dia orang yang tidak direken. Tapi justru orang muda ini ternyata punya wawasan yang memahami rencana Tuhan. Inti dari perkataan-perkataan Elihu adalah begini. Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Dan kalau dia lakukan, ya terserah dia. Dan kalau Tuhan berbuat, pasti dampaknya baik. Dia bilang, Elifas bosong keliru, Ayub kau juga keliru. Cari dong kehendak Tuhan, cari dong apa maksud Tuhan. Bosong terlalu banyak omong nih. Bayangkan ada berapa puluh pasal dong baku omong. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang turun dalam badai, pasal 38, menjawab Ayub. Dan Tuhan mulai bilang, Ayub, ayat 2, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan? Lu bersiap sebagai laki-laki, beta mau tanya deh lu, beta mau omong deh lu. Satu penegasan Tuhan di pasal 38-39, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa di atas segala alam semesta. Katakan amin. Ayat pasal 40, Tuhan menantang Ayub, memangnya lu bisa apa? Saudara, pahami ini saudara. Seringkali pencapaian kita, pendidikan kita, kehebatan kita, kesehatan kita, posisi kita di masyarakat membuat diri kita mengangkat diri sendiri lebih dari yang seharusnya. Beta sempat singgung di hari Minggu. Ketong hebat begitu. Aduh. Di hari-hari ini saudara, saya merasa kita harus semakin kecil di hadapan Allah. Siapa kita ini? Tak ada yang bisa kita banggakan saudara. Lalu Tuhan memakai sebuah perumpamaan. Ayub 40 ayat 10. Coba lu lihat tuh kuda Nil. Behemoth kalau saya tidak salah ingat dia punya bahasa aslinya. Bukan kuda Nil yang sekarang yang kita lihat yang unyu-unyu itu, bukan. Tapi kuda Nil yang dilukiskan seperti ini. Ayub 40 ayat 10 dia makan rumput, ayat 11 dia pun tenaga di pinggang, ada urat-urat di perut, ayat 12 meregangkan ekor seperti pohon aras. Siapa yang pernah pergi Israel pernah lihat pohon aras? Pohon besar tinggi.
Ayat 13, tulang-tulang seperti pembuluh tembaga, kerangka seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang, bukit-bukit menguasai hati. Ada yang menafsirkan ini dinosaurus. Saking ini besar sekali, saudara. Lalu nanti ada di ayat 20 pasal 40 tentang buaya. Tetapi kemudian ditafsirkan ini kayak naga atau apa, karena bernapasnya aja keluar asap. Pasal 41 ayat 4, baju zirah ada di luar tubuhnya, tidak bisa dibuka moncongnya. Siapa yang dapat menaklukkan kedua makhluk besar ini? Tuhan. Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan di atas segala-galanya. Marilah kita sebagai manusia-manusia Allah yang percaya kepada Tuhan bersimpuh dalam kerendahan hati, berserah kepada rencananya Tuhan. Dan ketika Ayub terpukul dengan pernyataan itu, dia langsung merendahkan diri dan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tak ada rencanamu yang gagal. Nah Tuhan pun mau saya yang jadi. Beta menyerasa. Seringkali kesalehan itu membuat sombong rohani, saudara. Angkat diri, oh beta baik-baik nih. Jangan, yang baik hanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dua cara pandang tentang Allah di perjanjian lama. Yang pertama, dia menegakkan hukum tabur tuai dengan sangat setia, saudara. Sangat setia. Sehingga bisa kita temukan ayat-ayat yang keras sekali di perjanjian lama, termasuk ketika Elia menyembelih nabi-nabi Baal. Tetapi kemudian dia juga adalah Allah yang menguasai alam semesta. Tidak ada yang lolos dari rencananya. Ketong ini seperti menjalani apa yang sudah diaturkan Tuhan. Saya bukan penganut fatalisme bahwa kita semua sudah punya takdir, tapi di atas setiap upaya manusia ada kehendak Tuhan. Haleluya. Maka yang lebih enak sebenarnya adalah berjalan dalam kehendaknya. Itu tidak akan salah. Caranya ya cuman satu, rendah hati. Cuma itu. Makanya firman Tuhan selalu ulang, yang berkenan kepadaku, yang aku sukai adalah orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati itu manut dengan Tuhan. Kalau sombong, dia ngatur dirinya sendiri. Ya, kiranya dua gambaran tentang Allah di perjanjian lama ini bisa menambah kasanah berpikir kita. Kapan-kapan saya bisa tambahkan, atau nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan di perjanjian baru. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.